Ini adalah Yarlung-Tsangpo atau Brahmaputra, salah satu sungai terpanjang di Himalaya yang kini menjadi rebutan antara China, India, dan Bangladesh. Kepentingan China di Yarlung-Tsangpo adalah untuk produksi listrik India dan Bangladesh untuk air. Baru-baru ini China mengumumkan bakal membangun bendungan raksasa di sini. Sebagai reaksi, India mendeklarasikan niatan serupa. Air bisa menjadi senjata di tengah eskalasi konflik. Ditambah dengan bencana iklim yang mengintai, perseteruan politik antara kedua raksasa nuklir seputar Brahmaputra mengancam negeri di bagian hilir, Bangladesh. Beginilah Bangladesh terlihat pada Juli 2020. Hujan selama 2 bulan menggenangkan sepertiga wilayah negeri dan melumat 80.000 hektar sawah. Sebanyak 1,5 juta orang terusir ketika 2 sungai Himalaya, Brahmaputra dan Gangga meluap. Kami tidak punya makanan karena banjir, kami menderita. Sawah kami terendam, kami menyelamatkan sekedarnya. Sungai yang sama terlihat lain di musim kemarau. Tista yang ikut menyuapi Brahmaputra misalnya terlihat seperti ini pada Maret 2021. Sebanyak 92% air di Bangladesh datang dari luar negeri. Brahmaputra menyumbang 70% air di musim kemarau. Apa yang terjadi jika aliran air terhadang bendungan? Yang pertama, volume air dan pasukan sedimen di bagian hilir akan menyusut. Akibatnya, warga akan memompa air tanah yang dalam jangka waktu lama akan menurunkan permukaan tanah atau membuka ruang bagi masuknya air laut. Sebuah studi mengungkap hanya dalam 6 tahun setelah India membangun bendungan irigasi Faraka di Sungai Gangga, angka salinasi di pesisir selatan Bangladesh meningkat 8 kali lipat saat musim kemarau. Sedimen yang terjebak di balik bendungan membawa nutrisi bagi pertanian, perikanan, dan juga buat kita semua. Contohnya, 11 bendungan Cina menghadang separuh jumlah sedimen di Sungai Mekong. Setengah dari 165 juta ton sedimen per tahun. Tidak ada jenis mitigasi yang bisa melancarkan aliran sedimen ke hilir. Pada 1996, Dhaka dan New Delhi menandatangani perjanjian pembagian air selama 30 tahun di Sungai Gangga. Perjanjian serupa untuk Sungai Tista terhadang kisruh politik di India. China kini menawarkan pinjaman senilai $1 miliar Amerika Serikat kepada Bangladesh untuk membangun bendungan di sepanjang Sungai Tista. India menentang proyek raksasa tersebut. China dan India adalah negeri rawan air. Keduanya menampung 37% populasi dunia, tapi hanya 11% sumber air di bumi. Pertumbuhan ekonomi yang menyemarakkan sektor pertanian dan transportasi menuntut cadangan air yang lebih besar. Untuk menutupi kebutuhan air di kawasan utara yang kering, China membangun infrastruktur raksasa buat memindahkan air dari Himalaya ke tepi gurun Gobi, termasuk bendungan hidroelektrik berkapasitas 356 gigawatt. Di sisi lain, India juga sedang mengerjakan proyek lain yang menghubungkan sungai-sungai demi memasok air untuk irigasi atau untuk transportasi. Sejauh ini, India memproduksi 50 gigawatt dari sungai-sungainya. Baru-baru ini, China mengumumkan rencana pembangunan bendungan raksasa di Yarlung-Tsangpo. Nantinya, bendungan ini bisa memproduksi listrik berkapasitas 60 gigawatt. Pakar dan ilmuwan mengkhawatirkan bendungan ini akan menghambat aliran air ke hilir. Bendungan juga bisa memicu penumpukan sedimen, nutrisi, dan mencederai ekosistem yang sangat penting bagi warga lokal. China menjamin bendungannya tidak mengalihkan air untuk dikonsumsi. Namun begitu, bendungan hidroelektrik tetap menyimpan air dan dalam kapasitas besar mampu mengubah tempo aliran air. Dalam cuaca kering, hal ini bisa berdampak serius. Terlebih, China enggan berbagi data air dengan jiran di hilir. Tindakan China membangun 11 dam raksasa di hulu Mekong tidak didahului konsultasi dengan negara-negara hilir. Mereka bahkan tidak tahu kapan bendungan baru mulai dibangun.
India dan China sebenarnya sudah menyepakati pembagian data air pada 2002 dan 2013. Tapi ketegangan di perbatasan baru-baru ini memperkeruh situasi. India mengaku tidak lagi menerima data air dari China. Negara-negara hilir khawatir pembatasan akses data dilakukan sebagai strategi. Air dipersenjatai terutama saat eskalasi konflik seperti yang terjadi antara India dan China tahun lalu. India membalas rencana China dengan merencanakan pembangunan bendungan berkapasitas 10 gigawatt di Brahmaputra. Bangladesh khawatir akan menjadi yang paling banyak dirugikan oleh apa yang terjadi di bagian tengah dan hulu Brahmaputra oleh China dan India. Perebutan air antara ketiga negara bereskalasi ketika pemanasan global perlahan mengubah lanskap Himalaya dan mengancam sumber air lokal. Lantas, apakah ada solusi? Seisi basin ini harus dianggap sebagai satu kesatuan. Air harus dikelola agar kebutuhan air di hilir, yakni Bangladesh, di tengah, yakni India, dan kebutuhan China, Bhutan atau Nepal di utara, terpenuhi secara menyeluruh. The need of the middle riparian, which is India, and the need of the upper riparian, which is either Bhutan or China or Nepal, can be fully met. Pakar meyakini negara-negara hulu bersikap egois demi kepentingan politik. Dengan mengeksploitasi sungai untuk kepentingan sendiri, China atau India perlahan membunuh sungai-sungai ini. Dan bersamaan dengan perubahan iklim yang kian menyusutkan gletsyer, sungai Himalaya diyakini akan menjadi sumber konflik masa depan.